Gimana seandainya kita jadi orang yang pendiam banget, susah ngomong, bahkan dikit-dikit deg-degan, dikit-dikit grogi. Ya udah, tanpa banyak basa-basi, saya akan langsung memberikan kamu solusinya. Ini dia. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di Podcast Pagi. Betul, kita pernah ya menjadi seseorang yang merasa bosan dengan kekurangan kita. Dalam hal ini, saya tahu banget kok perasaan kamu. Karena saya nih, orang yang sering kamu dengerin atau nggak sengaja ketemu mungkin videonya di YouTube gitu ya. Saya juga dulunya adalah orang yang sama persis seperti kamu. Tidak bisa ngomong, dikit-dikit grogi, bahkan bingung gitu ya. Mau menguraikan kata tapi nggak ngerti harus bagaimana. Nah sekarang, ini adalah hari bahagia buat kamu karena saya akan langsung aja ngasih sebuah terapi atau langkah nyata bagaimana caranya saya bisa menyembuhkan diri dari yang tadi itu tuh. Bener, susah ngomong, ngerasa terlalu pendiam, dan bingung mau ngomong apa ditambah rasa grogi yang menyiksa. Ini nih solusinya. Kamu catat boleh, hafalin boleh, atau yang paling bagus, tonton aja video ini berulang kali sambil dipraktekin. Siap ya? Kita mulai. Gini, saya kasih disclaimer dulu di depan ya. Apapun yang saya berikan ini tidak akan bisa berhasil dengan baik kalau cuman kamu dengarkan. Harus kamu langsung praktekkan dan kamu uji sendiri keberhasilannya. Jadi saya minta tolong untuk video ini, apapun yang saya berikan ini pengalaman nyata, jadi tidak boleh cuman kamu senang dengerin doang, tapi harus kamu praktekkan. Jelas ya? Nah gini, sekarang saya jelasin dulu yang pertama. Orang itu nggak ada satupun yang sadar bahwa rasa grogi ketika kita ngobrol sama orang, itu sebenarnya dipengaruhi sama satu hal yang namanya kondisi otak kita. Benar, saya kasih tahu sama kamu nih, ini mungkin belum pernah ada yang ngasih tahu ya. Diri kamu kalau grogian, gampang deg-degan, itu sebenarnya masalahnya ada di otakmu, ada di otak kita. Loh, terus saya harus ngapain mas? Apakah saya harus ke dokter syaraf meriksa otak? Bukan. Yang harus kamu lakukan adalah diri kamu nih harus tahu gimana cara ngakalin otak kita supaya otak kita nih bener dulu, waras dulu, supaya groginya, deg-degannya jadi hilang. Nah, cara yang paling gampang, dengerin, untuk bisa kita memanipulasi otak supaya otak kita jadi lebih seger adalah tolong mulai detik ini kamu wajib hukumnya untuk mengawali hidup kamu dengan olahraga. Itu dia, yang pertama. Olahraga itu wajib. Betul, sebentar. Saya harus ngasih tahu dulu kepada kamu kenapa ini penting. Saya punya penjelasan ilmiahnya, dengerin. Kita tahu nggak sih, kalau yang namanya olahraga nih, ketika kita berolahraga teman-teman, itu sebenarnya otak kita secara alami mengeluarkan sebuah hormon. Hormon itu bernama hormon endorfin. Yang mana hormon itu teman-teman? Itu adalah hormon yang merupakan obat penenang alami dari Tuhan, yang diciptakan Tuhan akan keluar secara otomatis di otak kita. Betul. Hormon itu akan kita keluarkan secara otomatis di otak kita, tapi harus melakukan aktivitas-aktivitas tertentu dulu. Salah satunya olahraga. Jadi dengan kata lain saya ingin mengatakan, olahraga itu tujuannya bikin dirimu happy dulu. Dengan cara olahraga itu, otak kita keluar hormon endorfin. Dengan keluarnya hormon endorfin, diri kita menjadi manusia yang pikirannya lebih positif secara alami. Sekarang kita pakai logika. Logikanya gini, mungkin nggak kita jadi orang positif kalau pikiran kita belum positif? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Kalau kita mau jadi orang positif, pikirannya harus jadi positif dulu. Gimana caranya? Olahraga. Yang pertama,
kamu wajib olahraga. Pilihannya olahraganya bisa jogging, bisa lompat tali atau skipping, bisa berenang, bisa yoga, bisa nge-gym, apapun olahraganya kamu pilih. Olahragalah, olahragalah, olahragalah mulai saat ini. Ingat, itu yang pertama wajib. Lakukan, kamu uji. Happy nggak tuh abis olahraga? Nah, kalau diri kamu sudah berolahraga, abis itu ngapain lagi? Baru nih, setelah kamu melakukan yang pertama, yaitu olahraga. Setelah itu kan biasanya habis olahraga kita mandi dong gitu biar seger ya, sarapan atau makan. Habis itu baru kamu lakukan yang kedua ini. Apa itu, Mas? Yang kedua adalah sekarang coba kamu pergi ke cermin. Ini penting ya, tolong lakukan. Ambil cermin boleh, atau kamu pergi ke cermin boleh, atau mungkin bisa lebih praktis lagi zaman sekarang, gunakan kamera handphone boleh. Pilih tuh, boleh ke cermin, boleh ngambil cermin yang buat makeup mungkin kalau kamu cewek gitu ya, atau pakai kamera handphone, videonya boleh juga. Ambil sekarang. Sudah? Nah, ini yang menarik nih. Kalau kita cuman positif doang, itu nggak masuk akal tiba-tiba bisa jago ngomong. Bener nggak? Yang harus kita lakukan berikutnya apa, Mas? Coba kamu latih otak bagian ngomongmu tadi dengan latihan nyata. Cara latihannya gimana? Gini cara latihannya. Sekarang kamu lihat cermin. Lihat cermin, ayo. Nah, sambil lihat cermin, coba tolong kamu sebutkan satu kata acak, apapun katanya. Misal, pagar, atau spidol, atau bedak, atau kucing. Apapun sebutkan katanya sekarang. Ayo, sebutkan satu kata aja sekarang secara acak. 1, 2, 3. Sebutkan. Nah, kata apa yang kamu ucapkan? Bagus. Sekarang, ini yang menarik nih. Dari satu kata yang telah kamu ucapkan tadi, saya minta kamu tolong buat satu paragraf, yang mana paragraf itu nyeritain satu kata tadi dengan sebuah cerita yang nyambung. Saya kasih contoh biar kamu nggak bingung. Misalnya saya nyebutin satu kata tadi adalah pensil. Ya udah, dari pensil itu saya buat satu paragraf yang menceritakan tentang pensil secara spontan, nggak boleh ditulis. Contohnya gini, pensil adalah sebuah alat tulis. Biasanya pensil digunakan oleh orang-orang untuk menulis. Dulu sewaktu saya masih SD, pensil juga digunakan sebagai alat untuk ujian. Ketika ujian dulu saya menggunakan pensil loh. Dengan pensil 2B itu ujian saya bisa saya kerjakan dengan baik. Nah, pensil itu beraneka ragam jenisnya. Ada pensil 2B, ada pensil HB, ada juga pensil-pensil yang berwarna yang biasa digunakan untuk mewarnai. Dengan pensil itu, biasanya saya bisa menggambar dengan baik dan menulis dengan baik. Titik. Jelas gak? Jelas ya? Nah, awal-awalnya kamu memang akan susah, akan terbata-bata, akan nah itu wajar kok. Wajar. Kenapa saya bilang wajar? Yang namanya orang kalau pertama-tama latihan itu salah wajar, teman-teman. Coba sekarang saya tanya sama kamu. Bagi kamu yang naik motor atau naik mobil, emang awal-awal langsung bisa? Langsung lihai kayak sekarang? Coba pikir. Enggak kan? Pasti ada kagoknya dulu gitu. Bahkan mungkin maaf nih ada beberapa momen di mana kita nggak sengaja nyerempet atau nabrak gitu kan. Tapi sekarang udah lihai, udah jago gitu. Kok bisa? Ya karena latihan. Nah, ini yang harus kamu lakukan. Coba kamu lakukan latihan ngomong ini sehari minimal 5 kali alias 5 kata. Jadi setiap satu kata kamu buat paragraf secara spontan kayak tadi. Sampai jadi satu paragraf. Terus sudah berhasil, pakai kata yang kedua, acak juga. Bikin paragraf juga secara spontan. Udah berhasil, pilih kata lagi yang ketiga, acak juga. Dari situ buat paragraf lagi. Terus sampai kamu lancar. Kalau diri kamu ngelakuin ini seminggu aja, seizin Tuhan, insya Allah kamu akan jadi orang yang lebih lihai dalam berbicara. Itu masuk akal. Bagian otak kita udah positif, bagian otak kita sudah terlatih untuk ngomong. Ini sudah kemajuan yang pesat sampai level ini. Masuk akal?
Oke, itu cara yang kedua. Nah, kalau sampai cara yang kedua ini udah bagus banget. Kemampuan kamu dalam berbicara sudah jauh lebih bagus deh, udah lebih powerful. Tapi kalau cuma dua hal ini aja kurang. Yang jadi masalah adalah kan kita pengen dong jago ngobrol sama orang gitu loh. Kita bosen kalau ngobrol sama orang mungkin dikit-dikit nguap, dikit-dikit mungkin nggak nyaman gitu loh. Bahkan kita tujuannya apa? Pengen menghilangkan jantung berdebar-debar. Gini teman-teman, saya kasih tahu landasan ilmunya. Berdebar-debarnya kamu seperti yang saya bilang tadi itu salah otak kita, ya. Otak kita belum terbiasa, jadinya ketika menghadapi situasi itu otak kita langsung mengirimkan signal bahwa kita dalam bahaya sehingga kita deg-degan. Benar nggak? Nah sekarang kamu lakukan yang ketiga. Yang pertama kan tadi olahraga udah, yang kedua latihan ngomong udah, yang ketiga apa? Yang ketiga, beranikanlah dirimu untuk memulai pembicaraan duluan ketika kamu dalam sebuah lingkungan kerja atau lingkungan di mana kamu bergaul. Misal, kamu ke kantor nih, selama ini diem aja, kamu udah ngelakuin apa yang saya katakan tadi tuh, sampai poin nomor 2. Udah jago ngomong, udah lebih seger, udah lebih positif gitu ya karena olahraga rutin. Nomor 3 pasti gampang. Nomor 3 ini ngomong duluan pasti gampang banget. Kenapa? Karena kalau kamu melakukan seperti yang saya ajarkan tadi secara urut, pertama, kamu lebih positif karena udah olahraga rutin. Yang kedua, otak kamu sudah lebih lihai merangkai kata karena kamu latihan. Yang ketiga, kamu akan jauh lebih jago karena kamu berani melawan rasa takutmu dengan mulai ngomong duluan. Nah, dengan kita memulai duluan, itu sebuah hal yang masuk akal sebenarnya. Kenapa? Karena kita udah terbiasa ngomong. Tinggal gimana caranya kita melawan rasa takut yang kita buat-buat sendiri aja nih. Jelas ya? Jadi kalau kamu udah ngelakuin yang pertama, yang kedua, yang nomor 3 ini bakal gampang banget kok. Ini nggak akan bisa terbayangkan kalau kamu belum ngelakuin yang nomor 1 sama nomor 2 tadi. Makanya saya bilang dari depan, saya bilang disclaimer, apa yang saya berikan di video ini pengalaman nyata saya. Saya bisa sembuh dan saya pakai ini juga untuk nyembuhin orang banyak. Sekarang tinggal bagaimana kamu mau atau tidak untuk melakukan ini semua. Kalau kamu sudah bosan jadi orang yang susah ngomong, gampang grogi, misalnya gampang ngerasain perasaan yang gak nyaman hanya karena masalah-masalah susah ngomong, susah bersosialisasi gitu ya, pakai teknik ini. Seizin Tuhan, insya Allah sembuh. Kamu gak perlu minum obat apapun, kamu gak perlu pergi kemanapun, bahkan gak perlu ngeluarin duit apapun. Ini semua kamu bisa lakukan secara gratis. Lakukan ya. Kamu uji ini semua dan saya doakan hidup kamu lebih bahagia, lebih makmur, dan lebih tenang batinnya karena kamu berubah. Amin. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.